رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله لا حول ولا قوة إلا بالله. Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qama Ramadana, yaitu salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, syarat untuk mendapatkan pengampunan dari Allah SWT dari sholat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah dua, yaitu melaksanakannya dengan keimanan, dan yang kedua dengan ihtisaban, berharap pahala dari Allah SWT. Makna lain dari ihtisaban adalah melaksanakan ibadah itu secara terperinci, jadi tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak berguna. Di kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab." Betapa banyak orang yang melakukan sholat malam tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari tidak mendapatkan pahala dari sholat malamnya itu. Yang dia dapatkan hanya ta'ab, yang dia dapatkan hanya capek saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hal ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita, bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat malam, maka perlu bagi kita memperhatikan dua hal ini, yaitu imanan, melaksanakannya dengan keimanan, tidak ada faktor-faktor lain, misalnya riya, misalnya sum'ah, misalnya, atau hal-hal yang lain yang dapat merusak keimanan kita. Lalu kemudian yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisaban ini kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat malam itu secara terperinci sesuai dengan tuntunannya. Misal, pemirsa yang dirahmati Allah, sholat malam yang kita lakukan, banyak sholat malam yang dilakukan ini hanya sekedar sholat malam saja, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat malam itu sering kita abaikan begitu saja. Contoh, misal ketika kita membaca surah Al-Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah, dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya setiap ayat yang kita baca sesungguhnya sedang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala merespon, menjawab dengan mengatakan, "Hamadani abdi," hambaku telah memuliakanku atau memujiku, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya setiap ayat yang kita baca sesungguhnya sedang direspon, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali di antara kita ketika kita melaksanakan sholat ini hanya sekedar membaca saja, tidak memaknai bahwasanya kita ini sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat tren di kita, bahkan sempat viral ya, ada di sebuah tempat ada yang melakukan sholat tarawih 21 rakaat tidak sampai 5 menit selesai. Nah, ini kan sebuah hal yang sangat tidak patut gitu ya. Karena kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang bercerita dengan Allah, kita sedang curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak ketika kita berdialog dengan Allah lalu kita membaca surah Al-Fatihah dengan cepat, seolah-olah ya kita tidak memaknai sama sekali. Nah, jadi dan yang ironisnya justru banyak di kalangan kita kemudian mencari masjid-masjid yang seperti itu. Jadi ketika sholat malam tuh yang cepat. Jadi kalau anak-anak muda mau sholat, ini masjid mana kita nih? Oh, masjid ini. Ini cepat dah, berapa menit? Gitu. Ini sebuah hal yang mungkin dalam tanda petik ini menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai penagih hutang. Jadi hanya sekedar kita melaksanakan, setelah itu udah silakan pergi gitu kan. Nah, ya, ini yang menjadi perhatian kita. Maka agar kita mendapatkan nilai ibadah yang maksimal dari sholat malam kita, maka yang perlu kita perhatikan adalah sholat malam kita lakukan dengan khusyuk. Yang tentu khusyuk ini ada beberapa faktor yang untuk mewujudkan hal tersebut. Namun secara
ringkasnya ketika Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan tentang khusyuk adalah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi yarji'un. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما رمضان